Bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon Tuhan Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba menyampaikan, berikan kekuatan jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Lengkapi bungkus dengan kuasa dan pekerjaan roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan Tuhan tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, kesegaran, konsentrasi, terang, dan buat kami mengerti. Setelah mengerti, berikan kami ketundukan, dan tolong kami supaya bisa menanggapi, melaksanakan dalam kehidupan kami. Dan biarlah semua itu menyebabkan nama Tuhan lebih dipermuliakan. Kami sadar setan bekerja, tolong kuatkan semua kami menghadapi godaan serangan di dalam untuk apapun, supaya apapun yang mereka lakukan, biarlah firman tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan seri Injil Lukas pasal 9 ayat 37 sampai dengan 43a. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hei kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Saudara, cerita ini di dalam Injil Lukas punya dua bagian paralel, yaitu dalam Matius 17 ayat 14 sampai dengan 21. Dan Markus itu yang paling lengkap cerita ini dalam pasal 9 ayat 14 sampai dengan 29. Jadi nanti kita akan pada ayat tertentu kita membahas juga bagian paralelnya. Saudara, minggu yang lalu kita sudah membahas, setidaknya kali yang lalu ya, kita sudah membahas tentang teks sebelum teks ini. Dan itu membicarakan Yesus dan 3 muridnya naik gunung, dan di atas puncak gunung Yesus mengalami transfigurasi atau perubahan bentuk atau perubahan wajah gitu ya. Kita sebut dengan transfigurasi. Jadi hal pertama yang akan saya persoalkan adalah dari transfigurasi pada teks yang sebelum ini ke cerita tentang kerasukan setan dalam teks hari ini. Kita baca saudara ayat 37 dan 38. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku." Jadi saudara, Yesus bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, 3 orang muridnya yang terdekat, baru turun dari gunung. Dan di atas gunung ini, Petrus, Yakobus, Yohanes ini, 3 murid ini sendirian bersama Yesus. Itu hal yang pertama. Kedua, mereka melihat Yesus berubah-ubah ketika mereka melihat Musa dan Elia dalam kemuliaannya. Dan keempat, mereka melihat awan yang terang dan mendengar suara dari Allah yang muncul dari awan itu. Saudara, saya yakin mengalami hal yang begitu spektakuler seperti itu pasti membuat mereka bertiga ini berkobar-kobar dalam iman, membuat mereka makin beriman, mereka makin dekat dengan Yesus dan sebagainya. Kita sudah baca dalam Lukas 9 ayat 33 yang lalu, Petrus pada saat itu mengatakan dia merasa sangat bahagia. Tapi saudara, mereka tidak terus di puncak gunung. Mereka tidak terus ada dalam keadaan bahagia, enak, dan sebagainya itu
mereka harus ada waktu turun dari gunung. Dan pada waktu mereka turun dari gunung itu, yang mereka jumpai pertama-tama adalah orang yang kerasukan setan. Kedua, 9 murid yang lain yang gagal dalam menyembuhkan orang itu atau menangking setan yang merasuk. Ketiga, orang tua atau ayah dari orang kerasukan setan itu yang imannya jelek. Dan keempat, ahli-ahli Taurat yang bisa kita lihat di dalam Markus 9:14 yang pasti menyerang 9 murid itu karena kegagalan mereka di dalam menyembuhkan anak yang kerasukan setan. Kita lihat Markus 9:14. Ketika Yesus, Petrus, dan Yakobus dan Yohanes kembali pada murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ini pasti kritik apa dan sebagainya itu tidak mungkin terhindarkan. Jadi saudara, sekarang mereka menghadapi kejadian yang sangat kontras dengan apa yang mereka alami di atas gunung. Yang di atas gunung, wah begitu menyenangkan, begitu hebat untuk kerohanian, begitu membangun. Tapi pada waktu turun dari gunung menghadapi hal yang kelihatannya mengecewakan, hal yang kelihatannya sangat tidak menyenangkan, yang mungkin bisa membuat hatinya down, kerohaniannya rasanya berantakan dan sebagainya. Ini mempunyai kemiripan dengan cerita pada waktu Musa naik ke gunung 40 hari dan dia bertemu dengan Allah, dan Allah memberikan 10 keuntungan dan sebagainya. Lalu ada saat dia turun gunung, dan pada saat dia turun gunung dia menjumpai bangsa Israel menyembah patung anak lembu. Di atas mengalami pengalaman yang menyenangkan bersama dengan Tuhan. Tuhan tuliskan 10 hukum Tuhan. Wah, pasti berkobar-kobar. Tapi turun menghadapi problem, masalah yang menjengkelkan, yang sangat bisa membuat orang itu down. Tapi saudara, ingat ya, inilah hidup Kristen itu. Kita tidak mungkin ada di puncak gunung terus. Ada saat-saat indah, ada saat-saat luar biasa yang kita alami. Mungkin pada saat saudara mengalami saat teduh itu biarpun dilakukan tiap hari, tidak selalu kualitasnya sama kan ya. Saya sendiri pernah mengalami saat-saat dimana waduh, merasa waktunya begitu dekat, kayaknya ngomong itu berhadapan. Itu pernah, biarpun tidak tiap hari, pernah mengalami saat semacam demikian. Nah, atau kita mengalami dalam suatu kebaktian, atau dalam suatu pemahaman Alkitab, atau dalam acara camp atau retreat atau KKR dan sebagainya, di mana kita merasakan atau mendapatkan hiburan yang luar biasa dari Tuhan. Kita merasakan cinta Tuhan kepada kita, dan otomatis kita juga balas mencintai Dia. Kita merasakan Tuhan begitu dekat dengan kita. Kita merasakan iman kita berkobar-kobar. Kita merasa sukacita dan damai yang sampai wah meluber, tidak karu-karuan dan sebagainya dan sebagainya. Ada saat-saat itu. Ada saat-saat kita dalam tanda petik di puncak gunung. Tapi saudara, setelah itu ada saat dimana kita harus meninggalkan saat-saat indah atau luar biasa itu, dan dalam tanda petik kembali ke dalam dunia, dimana kita menjumpai segala macam kekacauan, problem, orang-orang yang menjengkelkan atau brengsek, segala macam pekerjaan setan, dosa, kesesatan dan sebagainya. Dan saudara, ini bisa membuat kita kecewa, dan kita menginginkan saat-saat yang indah itu berlangsung selama-lamanya. Tidak perlu kita turun gunung dan mengalami masa-masa yang membuat kita down, depresi dan sebagainya. Tapi saudara ingat ya, itu tidak mungkin. Itu bukan hidup Kristen. Ingatlah bahwa sebetulnya kalau Tuhan memberikan saudara saat-saat indah yang membuat iman saudara berkobar-kobar, sukacitanya meluap dan sebagainya, itu gunanya supaya itu bisa menguatkan saudara menghadapi dunia dengan segala macam problem, kekacauan, pekerjaan setan, dosa, kesesatan dan sebagainya. Kekristenan tidak mengajar kita untuk menjadi pertapa yang menyendiri untuk terus-menerus menikmati saat-saat yang indah atau luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita harus kembali ke dalam dunia, dan di situ kita harus bertugas atau hidup bagi Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat 15, Yesus itu dalam doa imam besarnya mengatakan kepada Bapa, aku tidak meminta
supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi saudara, bukan diambil tapi ditaruh dalam dunia ini, tapi tetap dijaga, dipimpin dan sebagainya, supaya jangan sampai mereka dihancurkan oleh pekerjaan setan. Saudara, ini tempat kita, dunia yang penuh dengan segala macam kekacauan. Kadang-kadang kita dalam tanda petik naik ke puncak gunung, mengalami hal yang indah dan sebagainya, tapi tak bisa terus-menerus turun lagi dan tinggal di tengah-tengah problem, tengah-tengah bencana, di tengah-tengah hal yang tidak menyenangkan, di tengah-tengah orang yang kurang ajar, yang brengsek dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, itu tempat kita. Kalau dalam sejarah kita melihat ada suatu zaman di mana hidup sebagai pertapa itu menjadi sesuatu yang populer, dan banyak orang masuk biara jadi pertapa. Masih enak kalau masuk biara jadi pertapa ya. Ada yang buat tiang, duduk di atas tiang itu sampai bertahun-tahun tidak mau turun, makan minum semua dikerek ke atas dan sebagainya. Jadi saudara, apakah memang itu kehidupan Kristen? Orang-orang itu bagi saya sesat, saudara. Karena saya tidak ngerti dari mana gerangan mereka punya ide seperti itu, sehingga melakukan hidup yang model demikian. Kalau Yesus menyuruh kita menjadi terang bagi dunia ini, garam bagi dunia ini, tentu kita harus hidup di dunia ini dan bukan di bulan atau di tempat lain di mana tidak ada manusia yang lain yang bisa kita terangi. Itu tentu tidak pada tempatnya. Jadi sudah selalu seperti itu. Saya mengalami saat yang indah, dengar firman, dapat sesuatu berkat dan sebagainya, tapi tujuannya masuk dalam kekacauan itu dan menjadi terang dan sebagainya di sana. Kan saudara, kita perhatikan cerita tentang anak yang kerasukan setan. Dan pertama-tama penggambaran tentang anak itu sendiri di dalam ayat yang ke-39. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. So, dari bagian awalnya bahwa dikatakan sewaktu-waktu ia diserang roh, dan bagian akhirnya roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Kelihatannya orang ini bukan terus dihuni terus-menerus ya, tapi rohnya keluar masuk ya, masuk, diserang, disiksa bisa-bisa, tapi keluar, nanti masuk lagi dan sebagainya. Sekarang saudara, kita meninjau orang yang sakit atau dirasuk setan itu di dalam Matius 17 ayat 15 dikatakan demikian. Katanya, Tuhan, kasihanlah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh dalam api dan juga sering ke dalam air. Terjemahan Indonesia mengatakan sakit ayan, dan RSV epileptik atau epilepsi yang memang sama dengan sakit ayan. Makanya seringkali saya lihat Indonesia dan RSV itu sama ya, terjemahannya seperti itu. Jadi mungkin sekali diterjemahkan dari RSV, saya tidak tahu. NIV menerjemahkan he has seizures, ia mendapatkan serangan. Ini juga sebetulnya menunjukkan sakit ayan. Ayan itu kan kumat-kumatan, atau udah serang, orangnya kejang. Saya pernah melihat orang di Atlas Fitness Center sedang main treadmill, tahu-tahu kena serangan ayam, kejang, jatuh saudara, jatuh dan kejang-kejang. Ya, itu sesuatu penyakit yang tidak menyenangkan juga. Dalam KJ dan NASB diterjemahkan lunatic atau gila, tapi tentu saja ini bukan gila. Terjemahan interlinear atau terjemahan hurufiahnya moonstruck, moon bulannya. Dan moonstruck itu sebetulnya kekacauan pikiran atau kegilaan yang dianggap, saya katakan dianggap ya, disebabkan karena pengaruh dari bulan. Saudara, ini hanya merupakan kepercayaan orang zaman itu. Tentu saja tidak berarti bahwa itu benar, tidak berarti bahwa Alkitab mengakui orangnya mengalami hal itu karena pengaruh dari bulan. Ini penyakit tentu saja tidak ada urusan dengan bulan. Tapi orang-orang pada saat itu percaya hal itu. Mungkin kalau kumatnya itu malam itu mau bulan ada kok kumat gitu ya, bulan ada kumat dan sebagainya, maka mereka anggap itu ada hubungannya dengan bulan, sehingga diterjemahkan semacam demikian. Kita laki-laki melihat ya, Alkitab menuliskan bukan dari sudut fakta, tapi dari sudut kelihatannya atau
sesuai dengan pengertian orang pada zaman itu. Saudara, dari ayat berikutnya jelas bahwa orang itu bukan sakit ayam biasa dan juga bukan gila. Apa yang dia alami itu jelas-jelas disebabkan oleh setan. Sudah ingat ya, jangan semua diantem kromo karena setan. Nah, ini karismatik seringkali punya keekstriman dalam hal itu. Seadanya penyakit karena roh jahat, orang flu karena roh flu, orang panuan karena roh panu, macam-macam omongan yang sangat tidak masuk akal itu semua dihubungkan dengan roh jahat. Seakan-akan seadanya penyakit karena setan. Saudara, penyakit bisa penyakit alamiah biasa yang bukan ditimbulkan oleh setan. Tapi dalam hal ini jelas bahwa orang ini memang bukan punya penyakit yang alamiah atau penyakit biasa, ayam biasa, juga bukan gila. Dia jelas-jelas mengalami semua ini karena serangan setan. Kita baca itu dalam Markus 9. Saya sudah katakan Markus 9 menceritakan secara paling lengkap. Dan kita baca ayat 17 sampai dengan ayat 22. Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia." Jadi ini bisu ya. "Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejam. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, 'Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari.' Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, 'Sudah berapa ini?' Jawabnya, 'Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." So, dari 3 penginjil yang mencatat cerita ini, saya sudah katakan Markus mencatat secara paling mendetail. Dan saya tidak ngerti kenapa, tapi yang jelas itu memang fakta. Bandingkan sendiri, Markus mencatat paling mendetail. Nah, Adam Clarke mengatakan ini merupakan bukti bahwa Markus bukannya meringkas tulisan Matius. Karena pandangannya banyak sekali. Yang penulis ini ngambil dari penulis itu, diringkas dan pakainya. Markus kan cuma 16 pasal, Matius 28 pasal, jadi lebih pendek dianggap meringkas dari Matius. Tapi kalau meringkas dari Matius, dari mana dia bisa punya cerita lebih mendetail dari ceritanya Matius? Itu tidak masuk akal. Saudara, kalau kita melihat Markus 9 ayat 17, 18, 20 dan 22a yang sudah kita baca tadi ya, yang saya garis bawahi, maka terlihat bahwa roh jahat itu pertama membuat orang itu bisu, kedua membanting-bantingnya ke tanah, ke air dan ke api, ketiga membuat giginya berkertakan dan mulutnya berbusa, keempat membuat tubuhnya kejam, ini ayat itu ya, dan kelima membuatnya terguling-guling. Sungguh aneh ya. Kalau ini di sini diceritakan sebagai kasus orang kerasukan setan, tetapi beberapa waktu yang lalu dalam kasusnya Toronto Blessing itu banyak kebaktian dan persekutuan Kristen di mana kita bisa menjumpai dalam tanda petik orang-orang Kristen yang mengalami hal-hal seperti itu. Dan yang lebih mengherankan lagi, banyak orang menganggap bahwa orang-orang Kristen itu mengalami hal itu karena lawatan Roh Kudus. Baik pelajaran minggu lalu maupun dalam hal ini kita melihat Roh Kudus atau Tuhan tidak pernah melakukan hal seperti terhadap anak-anaknya. Siapa yang melakukan hal ini? Siapa yang panting-panting buat orang terguling-guling, tidak kejam dan sebagainya? Setanlah yang punya hobi seperti itu, melakukan hal-hal itu terhadap anaknya. Kalau anak Tuhan saya tidak yakin bisa dibegitukan. Saya yakin tidak mungkin. Tapi kalau anaknya bisa. Apa sebab dia melakukan itu untuk anaknya sendiri saya tidak tahu. Dia pasti punya rencana sendiri. Dia memang maunya menyiksa manusia, ya, membuat manusia menderita. Dan kalau mengalami seperti ini, bukan hanya orang ini menderita, orang tuanya menderita, tetangga-tetangganya juga
merasa tidak nyaman dengan adanya hal seperti dan sebagainya, saudara, yang jelas setan melakukan. Dan bahwa setan bisa melakukan itu, membuat orang bisu, membuat orang tergulir-gulir, dibanting ke air, banting ke api, dan sebagainya, jelas menunjukkan bahwa setan itu jauh lebih kuat dari kita. Tapi saudara, satu hal yang menjadi penghiburan kita, Tuhan kita jauh lebih kuat dari setan. Dan Dia yang menahan setan, sehingga tidak bisa menjadikan semua kita seperti orang dalam cerita ini. Saya tidak percaya orang Kristen bisa dibeginikan. Bukan karena orang Kristennya lebih kuat dari setan, tapi karena Tuhan dari orang Kristen menjaga. Dan Tuhannya lebih kuat daripada setan, jauh lebih kuat daripada setan. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Para murid tidak bisa menolong anak yang kerasukan setan itu. Kita baca ayat yang ke-40. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Dan dalam Matius 17 ayat 16 dikatakan, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Sudah beberapa poin yang saya baca. Pertama, dalam Matius dan Markus diceritakan tentang murid-murid yang bertanya kepada Yesus belakangannya, mengapa kok mereka tidak bisa ngusir? Mereka pertama tidak bisa. Oh, Yesus datang dibawa pada Yesus bisa. Dan mereka heran, kenapa mereka kok tidak bisa? Kita lihat dalam Matius 17 ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanya kepada mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Jelas yang ini murid yang 9 ya, karena yang 3 tidak ikut campur dengan hal itu. Kalau sudah beberapa poin lagi saya bahas. Pertama, poin A. Para murid merasa heran, yang 9 ini ya, karena dulu waktu mereka diutus berdua-dua, mereka bisa mengusir setan. Matius 10 ayat 8, Markus 6:13, dan Lukas 9 ayat 1. Diutus berdua-dua, diberikan kuasa mengusir setan, menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Bisa waktu itu. Mengapa saat ini tidak bisa? Saudara, penyebabnya bukan hanya karena setan-setan itu mempunyai tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Mungkin yang dulu setan kecil, yang ini setannya gede, jauh lebih kuat ya. Tapi juga karena kuasa yang ada pada kita itu tidak stabil, bisa naik turun tergantung pada iman kerohanian dan hubungan kita dengan Tuhan. Dan itu mengajar apa, saudara? Sukses rohani pada satu saat, apapun itu, dalam pelayanan atau dalam apapun, dalam urusan, dalam mengatasi godaan, sukses rohani pada satu saat tidak boleh membuat kita bangga, sombong, apalagi lalai. Wah, sudah menang. Karena tidak stabil, saudara. Serangan saat ini datang, sudah bisa mengatasi. Lain kali datang, belum tentu sudah bisa mengatasi. Padahal serangannya sama. Kita makin berjuang untuk meningkatkan kerohanian kita. Kalau tidak, kesuksesan kita bisa menjadi penyebab dari kejatuhan kita. Poin B, murid-murid gagal, tapi mereka mau introspeksi. Mereka mau belajar dari kegagalan mereka. Dan saudara, ini merupakan hal yang bagus. Tidak ada yang salah dengan gagal ya, karena itu tak terhindarkan. Kita semua sering gagal di dalam banyak hal, banyak jenis apapun pekerjaan yang kita lakukan, banyak. Tidak ada masalah dengan kegagalan. Tapi apakah kita belajar dari kegagalan itu atau membiarkannya sehingga gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Dan murid-murid ini gagal, tapi mereka introspeksi, mereka belajar, mereka tanya pada Tuhan, kenapa mereka tidak bisa. Dan ini merupakan sesuatu yang bagus. Kita harus meniru. Kalau kita gagal dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil, dalam melawan setan, pencobaan atau dosa dan sebagainya, introspeksi, tanya pada Tuhan, supaya pada kali yang akan datang kita tidak gagal. Karena poin kedua, jawaban Yesus dalam Matius 17 ayat 20 sampai dengan 21. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata padamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu.
Ayat 21, perhatikan ya. Ayat 21 di dalam tanda kurung tegak ya. Makanya saya cetak dengan huruf tipis juga, bukan huruf tebal. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Seluruhnya di dalam tanda kurung tegak. Saudara, kita akan bahas bagian ini ya. Alasan kegagalan para murid. Jelas pertama-tama Yesus berkata kurang percaya di dalam Matius 17 ayat 20. NIV menerjemahkan little faith, iman yang kecil. Memang iman kecil katanya bisa sebesar biji sawi bisa pindahkan gunung. Tapi ini terlalu kecil dalam tanda petik ya, lebih kecil daripada biji sesawi itu. Ini iman yang sebetulnya kita nanti akan lihat, ini bukan iman yang dalam urusan keselamatan ya, tapi tetap iman yang sungguh-sungguh, tidak peduli itu kecil, berguna. Tapi mereka kekurangan hal itu. Iman mereka lebih kecil daripada yang dibutuhkan. Karena poin B, kurang berdoa. Kita lihat Matius 17 ayat 21 yang di dalam tanda kurung tegak itu ya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Tapi ingat, dalam tanda kurung tegak. Markus 9 ayat 29, ini ayat paralelnya, tidak dalam tanda kurung tegak. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Tidak ada berpuasa. Dalam Markus 9:29 ini, versi King James menambahkan kata-kata and fasting dan puasa. Tetapi itu tidak ada dalam terjemahan dari RSV, NIV, dan NASB. Ini saya berikan terjemahan King James ya. And he said unto them, this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. Dan dia berkata pada mereka, jenis ini tidak bisa keluar oleh apapun kecuali oleh doa dan puasa. Tapi saudara lihat RSV, NIV, dan NASB, tidak ada kata-kata and fasting, tidak ada kata-kata dan puasa atau berpuasa. RSV, dan ia berkata pada mereka, jenis ini tidak bisa diusir oleh apapun kecuali doa. NIV yang menjawab jenis ini bisa keluar hanya oleh doa. NASB, dan ia berkata pada mereka, jenis ini tidak bisa keluar oleh apapun kecuali doa. Kita perhatikan bahwa Matius 17 ayat 21 itu ada dalam tanda kurung besar atau kurung tegak. Dan kalau dalam LAI itu menandakan ayat itu diperdebatkan keasliannya. Ada manusia yang punya, ada manusia yang tidak punya. Tapi Markus 9 ayat 29 ayat paralelnya tidak berada dalam tanda kurung besar atau tegak. Dan karena itu ayat itu asli. Tapi dalam Markus 9:29 kata berpuasa itu tidak ada kecuali dalam terjemahan King James yang jelas menggunakan manuskrip yang berbeda. Saudara, ini mengajar kita apa? Pertama saudara, keharusan puasa bagi orang yang mau mengusir setan tidak mempunyai dasar kitab suci yang kuat. Ini banyak diajarkannya. Mengusir setan puasa dulu. Siapa yang ngajar? Ayat dari mana? Ayat ini yang dipakai. Dan ayat ini tidak asli. Diperdebatkan sedikitnya keasliannya. Kalau saya anggap itu sudah asli. Jadi satu-satunya ayat yang bisa dipakai Matius 17:21. Dan ayat ini diperdebatkan keasliannya. Dan perhatikan satu hal. Kalau mereka mengatakan mau ngusir setan harus puasa berdasarkan ayat ini, maka perhatikan bahwa dalam teks ini sendiri Yesusnya yang mengusir tidak berpuasa sebelum dia mengusir setan. Jadi tidak mungkin diartikan seperti itu. Karena poin kedua, kata-kata jenis ini, jadi kan ayatnya mengatakan jenis ini tidak bisa keluar atau diusir kecuali oleh doa ya. Nah, jenis ini tidak bisa kecuali oleh doa. Jenis yang lain implisitnya bisa. Jadi karena itu saya beranggapan kata-kata jenis ini menunjukkan bahwa setan itu ada tingkat-tingkatannya, baik dalam kekuatannya maupun dalam kejahatannya. Kalau dalam kekuatan terlihat di sini, jenis yang lain bisa diusir tanpa doa.
jenis ini tidak bisa. Nah kita lihat sekarang dalam urusan kejahatan, mereka juga beda tingkatan. Dan terlihat di dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Bersih, rapi dan sebagainya ini untuk setannya. Ini bukan sesuatu yang positif bagi orang itu dalam urusan dengan Tuhan. Ayat 45. Lalu ia, setan itu ya, keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Berarti setan itu keluar, ajak 7 yang lebih jahat. Setan semua jahat, dan yang baik, sekali baik. Nah, setan jahat semua. Tapi ada yang jahat, ada yang jahat lebih nemen, ada yang jahat paling nemen, mungkin komandannya. Ya. Jadi ada tingkat kejahatan, ada tingkat dalam kekuatan, kedudukan dan sebagainya. Mereka punya kayak hierarki gitu ya. Yang ketiga, Markus 9 ayat 29. Jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa itu ya. Juga tidak boleh diartikan bahwa kalau kita mau mengusir setan baru kita berdoa. Perhatikan lagi-lagi saudara, Yesus sendiri yang mengusir setan itu, apakah dia berdoa? Sebelum mengusir tidak ada ya. Memang kalau kita mau mengusir setan jelas kita harus berdoa, tidak mungkin tidak ya. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan oleh ayat ini. Nanti maksudnya ya, ngusir setan tidak bisa ada doa, kita tidak punya kekuatan. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh ayat ini. Mau ngusir, berdoa pada saat itu. Bukan itu yang dibicarakan. Karena faktanya Yesusnya sendiri tidak doa pada saat itu. Jadi artinya saudara, kita harus mempunyai disiplin rohani, khususnya dalam hal berdoa, dalam hidup kita sehari-hari, baru bisa mengusir setan dari jenis ini, setan yang kuat. Jadi jelas saudara, murid-murid tidak bisa mengusir setan jenis ini, setan yang kuat ini, karena selama ini mereka kurang punya kedisiplinan di dalam kehidupan doa mereka. Itu menurut saya arti daripada ayat ini. 2 hal ini saudara. Pertama, kurang iman. Kedua, kurang disiplin dalam kehidupan doa sehari-hari, berhubungan secara sangat dekat. Kurang iman akan membuat orang malas berdoa. Dan sebaliknya, kalau kita malas berdoa dalam disiplin sehari-hari, iman juga tidak akan bisa bertumbuh. Karena kita masuk dalam poin yang keempat. Yesus menyembuhkan anak yang kerasukan setan itu. Pertama kita baca teguran Yesus dalam ayat 41 ya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu kemari, anakmu itu kemari. Kita bahas potong per potong. Poin A, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Saudara, kata-kata ini ditujukan kepada siapa? Ini ada 2 pandangan pro kontra ya. Pertama, Calvin menganggap bahwa kata-kata ini ditujukan kepada ahli-ahli Taurat. Tadi kita lihat sudah dalam Markus 9:14, ahli-ahli Taurat hadir di sana. Alasan Calvin, Yesus tidak mungkin mengucapkan kata-kata yang begitu keras kepada orang-orang yang lemah, 9 murid itu. Mengucapkan kata-kata keras kepada orang-orang yang tegar tengkuk atau kurang ajar, yaitu ahli-ahli Taurat. Pada saat Yesus sedang tidak bersama dengan para murid itu, rupanya para ahli Taurat itu mencobai para murid Yesus yang tersisa, yaitu 9 murid itu, dengan menyuruh mereka menyembuhkan anak ini, dan mereka gagal. Pasti ini membuat para ahli Taurat itu mengejek mereka, bahkan mungkin mengejek Yesusnya juga. Nah, kamu gak becus, pasti guru mepodoai. Bisa sekali ditabrakkan ke sana, biarpun Yesusnya pada saat tidak ada. Mereka membutakan diri terhadap banyak mujizat yang telah Yesus lakukan. Kenapa melihat satu hal ini? Seandainya Yesusnya tidak bisa, ini baru muridnya tidak bisa,
ditabrakkan ke Yesusnya. Mereka membutakan terhadap mujizat yang begitu banyak yang Yesus lakukan. Kenapa hanya lihat satu hal ini saja? Mereka hanya melihat satu kegagalan dari 9 murid. Tutup mata keberhasilan Yesus melakukan banyak mujizat yang jelas mereka sendiri sudah pernah saksikan berulang-ulang. Dan itu memang cara orang sesat melihatnya. Tidak mau melihat positifnya dari Yesus, selalu cari negatifnya. Kalau memang mereka selalu mau cari negatifnya, biasanya Tuhan akan berikan. Ya sudah, mereka dapat negatifnya. Makin tidak percaya, makin minta negatif, makin dapat lagi, makin tidak percaya, terus menjadi lingkaran setan. Dan itu membahayakan dan menghancurkan diri mereka sendiri. Calvin dalam komentarnya tentang Matius 17 ayat 17 berkata demikian, adalah pasti bahwa teguran atau celaan ini ditujukan bukan terhadap orang-orang yang tidak tahu dan lemah, tetapi terhadap mereka yang melalui kebencian yang terurat berakar secara tegar tengkuk atau keras kepala menentang Allah. Sebetulnya kalau saya lihat, biarpun nanti argumentasi yang lain itu juga punya argumen, tapi Calvin cukup punya argumen juga ya. Nah, sekarang ada dua pandangan, saya tidak tahu ya yang benar yang mana, karena dua-dua punya argumentasi yang ya masuk akal ya. Kalau pandangan Calvin benar, dan ini tujukan pada orang yang tegar tengkuk, tidak mungkin terhadap orang yang lemah dia lakukan itu, teguran begitu keras. Maka ini mengajar kita untuk bersikap atau berkata dengan cara yang berbeda. Di satu sisi terhadap orang-orang yang lemah yang tidak mengerti, di sisi lain terhadap orang-orang yang tegar tengkuk dan kurang ajar. Saya tidak ngerti dari mana orang-orang zaman sekarang itu selalu mengecam kalau kita berbicara keras terhadap orang-orang yang sesat, yang tegar tengkuk dan memang kurang ajar. Dan saya berulang kali menantang mereka. Pada waktu saya bicara keras dan maki-maki, goblok dan sebagainya orang-orang yang sesat itu, dan mereka katakan saya tidak kasih segala macam, saya tanya dan terang mereka, tunjukkan satu kasus dalam seluruh Alkitab ada nabi atau rasul atau Yohanes Pembaptis atau Yesus atau orang Kristen yang genah manapun yang bersikap ramah lemah lembut terhadap nabi palsu, orang yang kurang ajar, sesat, tegar tengkuk dan sebagainya. Sepanjang saya tahu tidak ada. Yesus tadi bersikap berbeda. Orang itu sesat. Misalnya perempuan Samaria itu sesat juga ya, yang tersampat ya. Tapi apakah Yesus maki-maki dia? Tidak. Dia dengan lemah lembut menangani, menginjili. Tapi beda dengan ahli-ahli Taurat di sini. Dia gunakan kata-kata yang keras. Jadi sudah beda. Memang saya percaya menghadapi orang sesat pun, biarpun sudah 100% yakin orang itu sesat, pertama-tama tentu kita tidak perlu keras. Tapi kalau kita sudah memberitahukan ajaran benar, menunjukkan kesalahan dia dan dia terus berkeras, tegar tengkuk dan sebagainya, maka menurut saya kata-kata keras dan sikap keras itu harus ditunjukkan. Beda dengan kita menghadapi orang sesat, yang sesat karena kebodohannya, orang yang memang kurang mengerti. Kita bimbing tentu saja dengan cara yang berbeda, dengan menangani nabi palsu yang memang diyakinkan bagaimanapun tidak mau percaya dan tidak mau membuka matanya. Tentu caranya beda. Kalau lagi-lagi komentar dari Calvin tentang Matius 17 ayat 17, kita harus memperhatikan di sini bahwa kita harus memperlakukan orang-orang dengan cara bermacam-macam, masing-masing sesuai dengan kecondongan alamiahnya. Karena pada waktu Tuhan kita menarik kepadanya orang-orang yang bisa diajar oleh kelembutan yang tertinggi, menopang orang-orang lemah, dan dengan lemah lembut dan dengan lembut membangkitkan bahkan orang-orang yang malas. Ia tidak menyayangkan ular-ular yang bengkok itu. Tentang siapa ia mengerti bahwa tak ada obat bisa menghasilkan suatu kesembuhan. Memang ya, kalau kita tidak bisa mengatakan wah orang ini kebablasan, tidak bisa dipertobatkan, reprobate. Kita tidak punya hak. Yesus bisa tahu, kita tidak ya. Tapi tetap
kita bisa melihat diajari tetap sudah jelas, argumentasi habis, dia tetap ngeyel terus. Menurut saya sedikitnya saya geledakkan juga orang seperti itu. Dalam Facebook ada beberapa orang yang bolak-balik tanya saya, sekarang tak gubris. Karena berulang kali sudah tanya dan debat dijelaskan dan sebagainya, dan mereka tidak punya argumentasi, tetapi tetap secara tegar tengkuk, biarpun tidak bisa menjawab argumentasi, tetap memegang pandangan mereka yang jelas-jelas lalu. Apa gunanya saya habiskan waktu untuk orang-orang seperti itu? Dan mereka yang tak blokir, untung-untungan sudah gregetan kadang-kadang lihat itu tak blokir apa enggak, orang monyong satunya buancak nopol. Jadi saudara, yang jelas kita bersikap berbeda. Kalau bodoh, ya semua kita awalnya bodoh. Nah saya sendiri dulu ya tidak ngerti apa-apa. Nah kalau semua orang bodoh dari awal langsung dikerasi lah buyar semua. Bodoh, tidak masalah dengan orang bodoh. Kalau dia mau diajar, saya akan ajar. Saya tentu tidak akan kasar terhadap orang seperti itu. Tapi beda dengan orang-orang yang sudah diajar, sudah diberikan penjelasan dan cukup jelas, ngotot tanpa alasan. Tidak bisa kita tidak bersikap keras terhadap orang semacam demikian. Sekarang poin kedua, saudara. Ini pandangan dari mayoritas penafsir. Tadi itu pandangan Calvin, juga kalau Bapak Gereja Chrysostom punya pandangan itu. Yang ini adalah pandangan dari mayoritas penafsir. Kata-kata dalam ayat 17 itu ditujukan kepada semua yang hadir. Alasannya, poin A, saudara. Bandingkan Markus 9 ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka. Kalau terjemahan kita mereka. King James mengambil dari manuskrip yang berbeda, menerjemahkan he answered him. Ia, Yesus menjawab dia. Tunggal laki-laki. Kalau ini benar, kalau terjemahan King James benar, maka terlihat dari konteks bahwa kata-kata itu ditujukan kepada ayah dari anak yang kerasukan setan. Tapi terjemahan NIV, Jesus replied, kosong, ya, tidak ada apa-apa. Yesus menjawab. RSV dan NIV, he answered them. Ia menjawab mereka. Manuskrip yang paling kuno tidak mengatakan him, dia laki-laki tunggal, tetapi them, mereka, bentuk jamak. Jadi ini alasan pertama. Alasan kedua, kata angkatan, dia tegur seluruh angkatan. Angkatan atau generation tidak mungkin ditujukan kepada satu individu, ayah dari anak, atau satu grup kecil manusia, 9 murid atau ahli Taurat. Tetapi menurut pandangan ini pasti menuju pada semua orang yang hadir. Tapi kalau laki-laki dia pukul rata, baik murid-murid yang bodoh atau lemah maupun orang-orang tekan pukul rata dengan istilah yang sama, pandangan ini juga punya keanehan juga. Makanya saya suka untuk memutuskan mana pandangan yang benar dari dua ini. Dua-dua punya argumen dan punya kelemahan dan sebagainya. Ya, saya tidak memberikan keputusan saya karena saya memang tidak tahu yang mana yang benar. Sekarang poin B, kita bahas potongan selanjutnya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Saudara, secara implisit kata-kata ini menunjukkan bahwa Yesus tidak akan terus bersama-sama mereka untuk mengajar atau menegur mereka. Ada saatnya dia akan meninggalkan mereka dan membiarkan mereka tanpa teguran, tanpa ajaran, tanpa firman. Perkataan ini perlu direnungkan oleh pertama orang yang sudah pergi ke gereja, berulang-ulang mendengar Injil atau panggilan Tuhan untuk percaya, tetapi tidak atau belum bertobat, tidak atau belum percaya Kristus. Kedua, orang Kristen yang iman, kesuciannya, kekudusannya, pengenalannya terhadap Tuhan tidak bertumbuh. Ingat saudara, Yesus memberikan ancaman, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu. Berarti ada secara implisit dikatakan bahwa ada saat dia itu wis kehabisan kesabarannya, lalu tinggalkan, geledakan. Betul-betul mengerikan ya kalau terjadi. Kalau saudara adalah orang itu, terhadap mana dia itu kehilangan kesabarannya, oleh tinggalkan, geledakan.
Jadi itu bencana yang tidak bisa lebih hebat lagi. Jadi seriuslah di dalam ikut Tuhan, di dalam pengudusan, dalam belajar firman dan sebagainya. Jangan sampai hal semacam demikian terjadi. Karena poin kedua, Yesus memerintahkan supaya anak itu dibawa kepadanya. Kita baca Lukas 9 ayat 41 bagian akhir. Bawa anakmu itu kemari. Dalam Injil Markus, saudara, setelah kalimat itu, lalu ada Markus 9 ayat 20 sampai dengan 24. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanlah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sebagian ini yang akan kita bahas di sini ya. Pertama poin A, Markus 9 ayat 20 kita baca sekali lagi. Lalu mereka membawanya kepadanya waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Saudara, ketika roh jatuh melihat Yesus, dia menyerang anak itu secara maksimal. Ini bukan sesuatu yang mengherankan. Dibawa oleh Yesus, dia mungkin tahu, wah aku bakal diusir. Ini saat-saat terakhir, gempuran terakhir, dia serang habis-habisan. Dan memangnya, kalau di sini terjadi secara fisik, dibawa mendekati Yesus karena Yesus sedang ada secara fisik dalam dunia. Tapi saat ini pun saudara, kalau saudara bawa orang kepada Kristus, jelas setan akan menyerang. Menyerang orang itu, menyerang saudara juga. Setiap saya mau pergi pelayanan luar pulau dan sebagainya, saya doa di sini. Kalau saya perhatikan, saya selalu doakan urusan setannya. Atau nyerang saya, atau nyerang orang sananya, atau yang ngadakan, atau jemaat yang datang. Dia mesti nyerang, tidak bisa tidak. Banyaknya yang saya beritakan, tidak memungkinkan dia tidak menyerang. Jadi saudara, tiap kali saudara mau bawa orang pada Kristus, setan akan menyerang. Bisa serang saudara, bisa serang orang itu. Saya pernah di Malang ketemu satu orang yang kerasukan setan. Kelihatan sepintas, kelihatan seperti orang biasa. Dia cerita kepada tante kos saya cerita saya. Lalu saya omong dia. Dan saya simpulkan dia kerasukan setan. Dia ikut agama Tao. Katanya sih ya. Saya tidak tahu agama Tao dengan baik, tetapi katanya dia agama Tao itu kalau sembahyang memang kerasukan. Nah, tergantung kerasukan apa saudara. Kalau saudara kerasukan Dewi Kuan Yin gitu ya, maka kata ini serius saudara ya, tingkah laku saudara kayak Dewi gitu ya, lemah lembut dan pakai. Nah saudara kerasukan Kau Cetian gitu ya, siluman monyet, wah jadi kayak monyet kalau tingkahnya seperti itu. Tapi saudara, itu hanya pada waktu sembahyang. Selesai ya sudah, setannya keluar. Cuma dalam kasus orang ini, setannya masuk lalu kerasan tidak mau keluar. Dan saudara, setan ini aneh. Tidak biasanya kerasukan setan seperti ini. Di kuping orang ini setan itu ngocet terus gak mari-mari. Ngancam dia, maki-maki, keluarkan kata-kata kotor, bilang kamu kena penyakit, kamu bakal mati. Pokoknya ngomong tidak karuan. Nanti pakaian di lemari, buang itu semua, dibuang seperti itu. Orang anggap dia gila, dan dia tidak bisa mendengar firman. Memang pertama-tama tahunya itu seperti itu ya, diajak pergi ke gereja saya waktu di Malang. Dan pendeta saya itu kalau khotbah jelas, sederhana dan sebagainya, mestinya bisa ngerti. Dia tidak bisa ngerti apapun, karena setannya ngomong di situ, mana bisa dengar firman sudah, tidak bisa. Dia baca koran pun tidak bisa. Baca koran ini ngomong kan konsentrasi pecah gak karu-karuan. Waktu saya dengar seperti itu, saya pikir ini orang kerasukan setan, tidak bisa tidak. Lalu saya bilang gini, saya tidak punya, saya masih baru ya, baru dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, belum sekolah teologi dan sebagainya. Saya tidak punya pengalaman untuk mengusir setan dan sebagainya. Kamu tak ajak ke pendeta saya? Dia mau. Saya goncengkan dia naik sepeda motor ke rumah pendeta saya.
pada waktu saya gonceng kan, saya mikir, aku gonceng orang kerasukan setan. Nah, aku saya tubruk truk. Ya, saya serius loh. Ya, saya doa, Tuhan, ini gonceng setan. Gak tahu ya apa jagaan aku. Agak juga nabrak truk aku. Ya saudara, bukan sesuatu hal yang remeh ya. Membawa orang kepada Kristus. Memang ini kan kepada hamba Tuhan, tapi tujuannya kan supaya didoakan supaya sembuh, di Injil, pakai supaya dia percaya Kristus. Setan bukan goblok, dia tahu semua itu. Dia tahu tujuan kita bawa orang kepada Kristus, dan dia pasti akan menyerang. Apa dengan cara halus atau dengan cara kasar, keras, bisa saja. Jadi saudara, tiap kali saudara mau membawa orang kepada Kristus melalui penginjilan atau ajak ke gereja atau apapun, doakan dia. Doakan diri saudara sendiri juga. Dan juga kalau saudara memutuskan untuk diri saudara sendiri mau mendekat kepada Kristus, banyaklah berdoa. Karena tidak bisa dia diam saja. Kalau saudara ingin lebih dari Tuhan, dia pasti akan menyerang saudara. Ini tidak ada kemungkinan tidak. Sekarang saudara poin B, Markus 9, 21, 22a. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali waktu menyeretnya ke dalam api ataupun dalam air untuk membinasakannya. Saudara, ini menunjukkan bahwa ini bukan hukuman karena dosa anak itu, karena dia alami sejak kecil. Sekalipun semua orang, kecuali Yesus, lahir dengan dosa asal, tapi Tuhan sering punya alasan yang tersembunyi. Jadi bukan dosa asal itu ya, tapi punya alasan tersembunyi. Mengapa ia memberikan hajaran atau bencana seperti itu kepada seseorang? Bisa karena dosa, tetapi seringkali bukan karena dosa. Dan karena itu jangan sembarangan untuk menuduh orang atau menghakimi orang pada waktu mengalami bencana. Hari Kamis malam Bu Ratna ini SMS saya dan bilang, Pak Heri Pusuma, pendeta Heri Pusuma yang sering kali kesini, kan anaknya Theo dulu beribadah di sini juga, istrinya meninggal dunia dan hari Sabtu kemarin dikuburkan. Dan hari Jumat malam saya pergi ke sana, adik saya waktu itu heran, kok di Surabaya dulu Semarang, ternyata sudah awal tahun ini karena problemnya parah akhirnya dibawa ke Surabaya. Dan dia meninggal ini kena penyakit lupus. Ini penyakit yang betul-betul menyiksa ya. Waktu saya dengarkan ceritanya, bukan sampai yang ya, oh boy ya, 23 tahun saudara baru meninggal. Dari dulu memang dia pernah datang ke sini juga, yang istrinya itu, dan memang kelihatannya, tahu kulitnya yang menghitam itu apakah juga karena penyakitnya apa, saya tidak tahu gimana. Nah, pokoknya jelas itu penyakit bisa enakan, bisa anjlok lagi dan sebagainya. Nah, saat-saat terakhir menyerang paru-parunya. Lupus itu bisa menyerang semua organ, manapun bisa. Nah, ini yang terakhir kena paru-parunya, sehingga mulai bulan April sampai mati itu pada bulan Oktober, berarti kira-kira 6 bulan dia itu pakai oksigen, nggak bisa napas kecuali pakai oksigen, dan satu hari menghabiskan 1 tabung. Ini bukan cuma menghabisin duit, ini juga menyiksa secara luar biasa. Dan saya bertanya-tanya, kenapa gerangannya? Ya saya tidak tahu imannya dia, tapi ya dia istri pendeta, anggap saja lah sebagai anak Tuhan. Kenapa gerangan Tuhan itu berikan anaknya problem seperti itu? Sakit, menderita luar biasa selama 23 tahun, lalu mati. Lalu gunanya apa? Karena kalau sembuh, wah, terjadi mujizat, bisa memuliakan Tuhan. Kalau mati begitu, lalu apa gitu? Gunanya tuh apa maunya ya? Jadi bertanya-tanya, tapi saudara, jangan terlalu gampang mengatakan karena dosa. Biarpun bisa, tapi jelas tidak harus. Dalam kasus ini, anak ini sakit karena dia sejak dia anak, masa karena dia dosa. Enggak. Lebih parah lagi yang di sini ya, dari 9 sampai 3
Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Mungkin tanya orang ini sendiri, lalu muridnya mikir, loh, orang ini sendiri, dia buta sejak lahir, masa dosanya kapan? Waktu masih bayi masa diperhitungkan dosa? Kecuali dosa asalnya, yang lain kan enggak. Lalu tanya tambah, orang tuanya barangkali ya, sehingga anaknya diajar lahirnya buta ya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, kita tidak bisa tahu orang mengalami bencana ini itu karena hajaran Tuhan, hukuman Tuhan, atau karena Tuhan punya maksud lain. Itu hampir mustahil untuk tahu. Kadang-kadang saya pernah ketemu orang yang saya tahu melakukan sesuatu yang luar biasa buruknya, akhirnya rentetan peristiwa bencana itu terjadi dalam hidupnya. Maka saya cuma menduga, memastikan tetap tidak berani. Saya menduga ini kasus ada kemungkinan Tuhan hajar dia karena dosanya. Tapi yang jelas tidak selalu. Roy buta apakah karena dosanya? Lalu penyakit fisturaan yang dia derita apakah karena dosanya? Saya alergi apakah karena dosa saya? Saya alergi sejak kecil, cuma tambah tua teman-teman. Saudara, semua bisa saja. Kalau ngomong bisa, tapi jelas belum tentu. Dan kalau belum tentu, jangan menghakimi. Dan jangan mau biarkan orang menghakimi. Kalau seperti yang tempoh hari saya cerita, ayah saya dihakimi waktu sakit, tak labrak habis-habisan orangnya. Saya sengaja dan saya pikir kalau terjadi lagi saya ulangi hal yang sama, tak labrak, tak betul dia siapa. Dia lebih tua dari saya kamus, pak tua, banda, tak labrak habis. Karena apa? Kalau dia keliling rumah sakit dan menghakimi satu persatu orang sudah sakit dihakimi, ini tindakan jahat. Tidak bisa labrak habis. Terjadi lagi, saya tidak akan ubah. Saya labrak. Tak pandang saya buat, tak muamu saya. Kakak saya sikap orang timur, diam saja. Saya gak mau sikap orang timur, tak labrak habis-habisan. Ya saudara, jangan biarkan orang-orang semacam demikian. Kita harus membetulkan tindakan itu, karena kita semua tidak bisa tahu. Bisa karena hajaran Tuhan, tapi belum tentu. Jadi apa hak kita memastikan lalu menghakimi? Sekarang masuk poin C. Markus 9:22b. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihilah kami. Perhatikan ya, katakanlah jika engkau dapat. Berarti orang ini menyaksikan kemampuan dari Yesus. Iman yang jelek dari ayah anak ini. Calvin mengatakan, orang ini menganggap Yesus tidak lebih dari orang-orang yang lain atau nabi-nabi yang lain. Bandingkan dengan Markus 1 ayat 40, ini iman orang ini lain sekali. Seorang yang sakit kusta datang pada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Apa bedanya, saudara? Kalau di sini orang ini yakin engkau dapat mentahirkan. Yang dia tidak yakin apa? Mau atau tidak. Maka dia bilang kalau engkau mau. Tapi perkara kemampuan, dia yakin Yesusnya bisa. Cuma mau atau tidak, itu yang dia sanksikan. Tapi kalau ayat dari anak ini, jika engkau dapat, bukan kemauannya yang disangsikan, kemampuannya yang disangsikan. Saudara, kalau saya berdoa, sedikitnya harus yakin Tuhan mampu menolong apapun yang saudara minta. Problem saudara apa dan saudara doakan, dia mampu. Kalau itu tidak yakin, mending jangan doa, saya pikir. Tapi apakah dia mau? Nah, ini lain cerita, saudara. Kecuali kalau dia punya janji. Dia misalnya janji, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jadi untuk orang yang betul-betul mengutamakan Tuhan, dia janji akan cukupi. Dan saudara tidak cukup. Tuhan, aku sudah mengutamakan engkau, cukupi aku. Bukan pemerintah, saudara. Tapi kita minta, ada di ayat. Kita di situ harus
yakin, bukan hanya dia mampu, tetapi juga dia mau. Tapi kalau kita minta sesuatu yang tidak ada janji Tuhan, saudara butuh mobil misalnya, nggak pernah ada Tuhan janjikan berikan mobil. Tapi Pak, boleh minta? Oh boleh. Tapi mau yakin dari mana udah ada janjinya? Minta! Tuhan, kalau engkau mau, engkau bisa. Nah, seperti omongan dari Markus 1:40 ini. Jadi dia mampu, harus yakin. Tapi mau atau tidak, tergantung apakah ada janji Tuhan atau tidak. Kalau tidak ada janji Tuhan, tetap boleh minta. Tetapi kita tidak bisa yakin, karena yakin itu harus didasarkan pada firman. Sekarang poin D, Markus 9:23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sudah jelas ini suatu teguran. Kamu jika engkau dapat, jadi aku ini. Sebetulnya kasarnya kan kamu anggap aku apa jika engkau dapat. Saudara, ini menunjukkan bahwa iman sering mempunyai peranan besar dalam hal pengabulan doa. Saya katakan kata-kata ini hati-hati ya. Saya cuma katakan iman sering mempunyai peranan besar dalam hal pengabulan doa. Mari kita lihat teks ini paralelnya. Matius 17 ayat 19-20. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika sendirian dengan dia bertanya mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya, sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata pada gunung ini, pindahlah tempat ini ke sana, maka gunung akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Juga Matius 13 ayat 58, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Jadi jelas saudara, ketidakpercayaan memang seringkali menyebabkan hal-hal semacam demikian. Tapi sekilas saya ingin berikan penjelasan ya. Kalau gunung dipindahkan ini, seringkali soalnya ada orang-orang yang non-Kristen yang menyerang hal ini. Mana gunung dipindah? Ini gunung Semeru pindah di sana. Ya, lalu mereka minta seperti itu. Calvin mengatakan bahwa pemindahan gunung ini jelas merupakan ungkapan yang bersifat hyperbole. Jadi ungkapan yang melebih-lebihkan. Sebetulnya orang bodoh pun seharusnya tahu. Nah, ini bahkan tidak berarti bahwa Allah akan mengabulkan apapun yang kita minta. Dan karena tidak ada apapun yang lebih bertentangan dengan iman daripada permintaan atau keinginan yang bodoh dari daging kita, maka mereka yang beriman tidak akan menginginkan sesuatu tanpa pembedaan, tapi hanya hal yang Tuhan janjikan untuk berikan. Jujur, memang kalau memang beriman mesti ada janji. Kalau tidak bisa beriman. Orang yang sakit lalu berdoa minta sembuh, Tuhan memang janjikan kepada setiap orang bahwa semua penyakit sembuh. Tidak pernah dia janji. Lalu kita beriman berdasarkan apa? Tanpa janji Tuhan beriman, itu bukan iman. Jadi saudara, kecuali ada janji Tuhan baru kita beriman. Jadi kalau misalnya minta hal-hal yang hebat, minta gunung pindah, nah Tuhan tidak pernah janjikan yang model seperti itu, karena ini suatu hyperbole. Kita minta sesuatu yang besar, minta kapal terbang, Tuhan tidak pernah janjikan. Saudara, kalau itu keinginan minta kapal terbang itu cuma pemuasan daging saudara sendiri, sebetulnya orang yang beriman mestinya tidak bakal minta seperti itu ya. Jadi ini bertentangan dengan iman, permintaan kedagingan yang model semacam demikian. Calvin juga mengatakan bahwa kata-kata Yesus dalam Markus 9:23 itu tidak berarti bahwa seseorang bisa percaya dari dirinya sendiri. Soalnya orang-orang Armenia seringkali begitu ya. Kalau dikatakan kamu doa itu mesti punya iman, oh itu loh, diperintahkan jadi iman mesti dari aku sendiri. Saudara, tetap bukan seperti itu ya. Kata-kata ini hanya menunjukkan bahwa yang harus disalahkan dalam kasus ini bukanlah Allah atau kuasanya kurang atau apa, tetapi ketidakpercayaan mereka. Tapi bagaimanapun saudara, biarpun iman itu sering punya peranan besar dalam pengabulan doa, ingat ya, iman tidak bisa dimutlakan. Kita tidak boleh mengatakan secara mutlak bahwa kalau tidak ada iman atau kalau kurang iman maka doa tidak mungkin dikabulkan. Misalnya dalam kasus ini saudara,
Orang tuanya beriman, tapi kita nanti lihat imannya dia anak karuan. Kita juga tidak boleh mengatakan bahwa kalau ada iman, doanya pasti dikabulkan. Apakah memang kalau ada iman mesti dikabulkan? Ya, kalau imannya benar berlandaskan janji Tuhan, iya. Ya, tapi kalau imannya orang-orang yang sembarangan itu tidak bisa. Misalnya dalam kasus kebangkitan atau pembangkitan Lazarus ya, dalam Yohanes 11, tidak ada siapapun yang beriman di sana. Tidak murid-murid Yesus, tidak Maria, tidak Marta, lebih-lebih tidak mungkin Lazarusnya sendiri yang mati. Bagaimana dia beriman? Dia mati kok. Tapi saudara, dia tetap dibangkitkan. Jadi mujizat Yesus di sini ini, ya bukan penyembuhan, pembangkitan orang mati ini tidak tergantung imannya siapapun. Yesusnya mau lakukan, titik. Jadi iman itu sering punya peranan, tetapi ingat, tidak mutlak. Karena poin ini, Markus 9 ayat 24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, ini omongan apa loh? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Laki-laki saudara, kalau orang agama lain lihat kalimat ini diguyu-guyu, Kristen itu obal, kita perlu buangan. Sebentar ngomong percaya, tidak percaya, ini ngomong yang benar yang mana loh. Tapi saudara ingat ya, ini bukan suatu kontradiksi. Ini bukan hal yang aneh. Orang itu percaya, tetapi pada waktu dia mengatakan aku percaya, dia sadar imannya tidak sempurna, ada keraguan-raguan. Tapi ingat ya, saya tekankan ini ya, iman di sini bukan menunjuk pada saving faith, iman yang menyelamatkan, percaya sebagai juru selamat sebagainya. Tapi ini iman mujizat, iman pada waktu berdoa, iman tentang pengabulan doa, imannya ada. Karena itu dia berkata, aku percaya, tapi pada waktu dia berkata, aku percaya, dia merasakan imanku ada, tapi ada ragu-ragunya. Dan itu dia katakan dengan terus terang, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, ini bisa terjadi pada siapapun. Bahkan sering terjadi pada orang pada waktu berdoa. Di satu sisi kita percaya, di sisi lain kepercayaan itu tidak sempurna. Iman siapa yang sempurna? Jadi ada keraguan-keraguan dan orang ini terus terang. Tapi ingat ya, sekalipun iman orang ini tidak sempurna, doanya toh dikabulkan. Ingat sekali lagi, ini tidak bicara saving faith. Kalau dalam urusan percaya Yesus juru selamat itu, kalau di situ ragu-ragu, Yesus Tuhan, tapi iya Tuhan Tuhan apa enggak? Nah itu enggak selamat juga, enggak bisa. Tapi ini iman dalam doa lain. Di sini dia percaya, tapi ada keraguan, tetap dikabulkan. Jadi saudara, kalau bisa berdoalah dengan iman. Tapi kalau tidak bisa, sekalipun ada keraguan-raguan, tetaplah berdoa dan nyatakan keraguan-raguan kepada Tuhan supaya Dia menolong dan membuang keraguan-raguan itu. Poin kedua, orang itu mempunyai keraguan-raguan, tapi bagusnya dia dengan tulus menyatakan hal itu kepada Tuhan dan minta tolong kepada Tuhan tentang keraguan-raguan itu. Kalau saudara berdoa, berdoalah dengan tulus, dengan jujur. Ingat, saudara bicara kepada Tuhan yang melihat saudara sampai jeroan saudara. Mau jadi apa tidak jujur? Kalau kita bicara secara munafik sama orang, saya tidak menganjurkan itu ya. Tapi setidaknya itu masih masuk akal. Bicara munafik, bicara tidak jujur sama orang karena dia tidak tahu kalau kita munafik, dia tidak tahu kalau tidak jujur, dia tidak bisa lihat hati kita. Tapi pada waktu doa kita bicara pada Tuhan yang tahu semua di dalam kita. Apa gunanya orang pada waktu mendoakan orang sakit sering sudah dengar ya, kami percaya Tuhan, kami yakin dia sudah, bukan akan disembuhkan, sudah disembuhkan. Tapi bolak-balik karena diulang, melek pun orangnya belum sembuh. Kira-kira Tuhan di atas ngomong apa ya? Modern mudah kamu percaya. Dia tidak percaya, tapi kenapa ngomong kami percaya pada waktu dia tidak percaya? Lebih baik doa secara jujur.
Kalau memang nggak percaya sama sekali, ngomong aja terang-terang, Tuhan aku gak percaya belas, tapi mbok ya apa tolongan aku. Nah, bisa ngomong seperti itu. Atau aku percaya tapi Tuhan ampuni aku ada keraguan, aku tidak bisa yakin 100%. Tolong kabulkan. Ngomong secara jujur apa adanya pada waktu berdoa. Dia tahu semua isi hati saudara. Sekarang poin ketiga, Yesus menyembuhkan anak itu. Ayat 42. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tapi Yesus menegur roh jatuh dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Saudara, Markus 9:25-27. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jatuh dengan keras, katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata ia sudah mati. Tapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Poin A, saudara, Yesus menegur roh jahat setan itu dengan keras. Saudara, yang dimaksud dengan kata-kata dengan keras di sini bukan volume suaranya banter, itu tidak ada gunanya, tidak ada urusannya, saudara. Tetapi tegurannya keras. Bandingkan terjemahan NIV, but Jesus rebuked the evil spirit. Tetapi Yesus kurang kata tetapi. Tetapi Yesus memarahi atau menegur roh jahat itu. Saudara, dalam berdoa, dalam menyampaikan firman Tuhan, dalam mengusir setan, yang penting bukan suara yang volumenya keras, tetapi iman atau kuasa dari Tuhan. Memang saudara ya, kalau khotbah lalu suaranya begitu pelan sampai orang yang di depan pun tidak dengar, ini repot saudara. Nah, suara saya seringkali kebanteran itu bukan karena saya kepingin suaranya keras, cuma saya budek. Jadi suara saya sendiri bagi saya terdengarnya tidak banter karena budeknya ini. Semua orang budek ngomongnya banter. Orang yang ngomongnya pelan itu pendengarannya mestinya tajamnya teman. Saya pernah ngantarkan tante kos saya waktu di Malang pergi salon. Lah, nggak tahu rambutnya diapakan terus dibungkus kayak apa? Topi apa itu? Terus kupingnya dibuntu sudah. Dibuntu dia ngomong mbak saya dek basic, maunya dia basic, ngerasa di orang lakinya. Suaranya buat dia tidak bisa kerungu. Omongannya dia buat lo, ini ngerasa di orang ini buat tetap. Nah saudara, orang tuli memang mesti ngomongnya keras ya. Tapi memang saudara, dalam berdoa memang semua harus dengar ya. Tapi terlalu keras itu juga tidak perlu. Dalam menyampaikan firman semua harus dengar, tapi terlalu keras juga tidak ada gunanya. Dan dalam mengusir setan menengking, tidak ada orang yang gak mengok. Tapi saudara, itu juga tidak ada gunanya. Karena volume itu sama sekali tidak ada urusannya. Imannya, kuasa dari Tuhan itu yang pegang peranan, bukan kerasnya volume. Karena poin B, Yesus melarang roh itu untuk kembali. Dalam Markus 9:25 yang tadi saya cetak huruf besar ya, dan jangan memasukinya lagi. Kita pernah tahu cerita di mana setannya keluar, balik loh, rapi teratur dia keluar lagi, ajak 7 temannya, tadi sudah kita baca ya. Jadi bisa saja saudara, orang dirasuk setan lalu setannya keluar lalu balik lagi. Tapi di dalam kasus ini Yesus tidak izinkan keluar dan jangan memasukinya lagi. Dan memang sebetulnya ya, kesembuhan ilahi lain dengan pembangkitannya. Pembangkitan bukan kesembuhan, tapi kalau kesembuhan ilahi termasuk izinkan dari penyakit atau kerasukan setan tetap termasuk. Kalau memang penyembuhan ilahi, tidak pernah ada ceritanya kumat. Kalau kumat, itu bukan kesembuhan ilahi. Jadi ini cuma istilah. Biarpun kesembuhan biasa, itu tetap datang dari Tuhan. Kalau misalnya Roy dioperasi, sembuh, 3 tahun lagi kumat, oh ini yang kesembuhan sekarang ini bukan dari Tuhan, tetap dari Tuhan. Tapi dalam istilah, itu bukan kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi dalam bagian manapun di seluruh Alkitab, saya tidak pernah tahu ada penyakit sembuh lalu kumat lagi. Tidak ada.
Dan di sini Yesus pada waktu mengusir setan itu, usir, jangan memasukinya lagi. Spurgeon menerapkan ini secara, saya ragu-ragu apakah ini bisa dibenarkan, tapi saya senang dengan komentarnya dia. Dan makanya saya kutip kata-kata dia. Saya lagi tekankan ya, saya belum tentu bisa terima bahwa dari ayat seperti bisa diartikan begini, tapi saya senang komentarnya, maka saya berikan. Penyembuhan ini disempurnakan seketika, dan itu tetap ada dengan anak muda itu. Penyembuhan sang juru selamat bertahan terhadap ujian dari tahun-tahun. Jangan memasukinya lagi. Menjaga dengan aman orang muda itu oleh suatu kata atau firman dari berkuasa. Firman yang berkuasa, saya kira ya, yang berlaku seumur hidup. Nanti ini saya betulkan terjemahnya, ada yang bentar. Lalu kalimat terakhir, saya tidak pernah berani mengkhotbahkan suatu keselamatan yang bersifat sementara. Penerapan terakhirnya nih kan. Jadi kalau setan diusir, dilarang masuk lagi. Kalau orang selamat, nggak bisa lalu kehilangan keselamatan. Jadi ini penerapannya ke dalam dunia rohani ya. Penyembuhan jasmani nggak balik lagi penyakitnya. Penyembuhan rohani dia terapkan, ini tidak balik lagi. Maka dia berkata, saya tidak pernah berani mengkhotbahkan suatu keselamatan yang bersifat sementara. Dengan kata-kata ini jelas menunjukkan Spurgeon percaya bahwa sekali kita itu selamat, untuk selama-lamanya kita selamat, dan kita tidak bisa kehilangan keselamatan kita. Saudara, poin yang terakhir, peristiwa ini memuliakan Allah dalam ayat 43a. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Saudara, apapun yang kita lakukan seharusnya mempunyai hal ini sebagai tujuan. 1 Korintus 10:31, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi kita lihat bahwa semua itu untuk kemuliaan Allah. Yesus menyembuhkan dan sebagainya, dia lakukan untuk kemuliaan Allah. Mari kita melakukan hal yang sama, saudara. Kita mungkin tidak bisa menyembuhkan orang sakit, tapi kita bisa melakukan apapun yang lain untuk kemuliaan Allah. Tujuannya, motivasinya harus selalu untuk kemuliaan Allah. Terlalu banyak orang buat gereja, terlalu banyak orang khotbah dan sebagainya, bukan untuk kemuliaan Allah. Mereka yang berkembang habis-habisan, saudara. Nah, atau kemuliaan diri sendiri, atau demi kekayaan, atau demi popularitas dan sebagainya, luar biasa banyaknya. Tetapi saudara, mari kita tidak peduli kita gereja kecil, menjaga dalam motivasi. Pada waktu kita melayani, memberitakan Injil, memberitakan firman, atau melakukan apapun, kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Allah. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Kau telah menyertai berkat yang sepanjang acara firman, dan kami bersyukur bahwa Engkau sudah memberikan pelajaran ini, dan kami berdoa supaya Engkau berkati sehingga apapun yang sudah kami dengar bisa berguna, baik dalam urusan doa, dalam urusan pengusiran setan dan sebagainya, tapi yang terakhir dalam urusan melakukan semua untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin.